Single baru Armada itu judulnya Aku di Matamu. Yang nyiptain si Mai, juga diisi lirik juga sama Rizal, jadi mereka berdua. Baru rilis berapa hari yang lalu, 5 hari ya kalau nggak salah ya, 5 hari apa 6 hari yang lalu. Dia ada 2 bahasa, ada bahasa Indonesia sama bahasa Korea. Terus tema lagunya ini sih lebih kepada kayak kita ditinggalkan seseorang yang kita sayangi, dia ngilang tiba-tiba aja gitu. Kalau kita sebut kayak sekarang tuh kayak fenomenal, anak medsos sekarang kan nyebutnya fenomenal ghosting gitu. Nah tapi ada pesan di lagunya gitu, karena kita tidak boleh berburuk sangka dulu kepada seseorang gitu. Mungkin aja karena dia nggak bicara sama kita, nggak ngasih tahu kita, mungkin ada satu hal yang tidak bisa dia ceritain, apa tidak bisa dikasih tahu. Jadi tugas kita ya cukup doain aja gitu. Pesan moralnya di situ sih. Jadi pesan moralnya kita jangan terlalu berburuk sangka kepada seseorang, karena kita nggak tahu keadaan sesungguhnya itu kan seperti apa. Kita sih pengennya, harapan kita di semua lagu Armada sih, termasuk lagu yang ini nih, bisa membawa banyak manfaat buat orang banyak gitu loh. Terus semoga juga yang mendengarkan bisa terhibur lah, dan lagu ini juga bisa mewakili perasaan masing-masing orang yang mendengarkan gitu, relate sama kehidupannya juga. Kenapa kita pakai video klip cerita kayak gitu? Menurut kita lebih nyampe aja sih daripada apa ya, daripada majangin muka kita gitu kan, orang ceritanya nggak dapet gitu, mending dibikin seperti itu kan. Ya itu memang sudah jadi ciri khas Armada dari dulu sih. Kalau idenya tuh sebenarnya yang ngurusin masalah video klip kayak gini nih biasanya Rizal. Nah idenya itu yang nulis ceritanya itu Rizal. Tapi memang Rizal kasih tahu ke kita, misalnya konsultasi, ada yang mau ditambahin nggak, ada yang ini nggak, ada ide baru nggak. Semuanya demokratis sih, jadi semuanya bersuara, misalnya kalau memang ada yang kurang bisa ditambahin. Jadi actingnya tuh dapat, karena kita pengen tuh kalau video klip tuh benar-benar kayak orang nonton video klipnya aja itu tuh bisa merasakan apa yang ada di lagunya, apa yang bisa merasakan apa yang ada di ininya. Sama kayak di video klip kan, sebenarnya kayak gue bilang tadi di awal, di video klip Armada tuh pasti ada, setiap video klip tuh ada pesan moralnya gitu, yang kita bisa tangkap sama-sama gitu. Bukan hanya sekadar kita ngajak kayak gini, maksudnya kita, oh iya Armada bikin lagu galau, bikin kita galau. Sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya ada pesan moral yang dibalik itu. Kayak video klip yang Aku di Matamu kan terakhir kalinya si cowoknya bilang, sorry gue bukannya mau ngilang, karena gue ada sesuatu, maksudnya gue umur gue udah nggak panjang, daripada lu sama gue lu menderita, lebih baik lu cari orang lain yang bisa bikin lu bahagia. Ada pesan moral kan, yang awalnya si perempuannya nganggap bahwa si cowok ini, wah pasti dia selingkuh nih, pasti dia ngapa-ngapain nih, jahat banget dia sama gue. Akhirnya si perempuannya, oh ternyata ada satu hal yang memang membuat alasan kuat yang membuat dia melakukan hal seperti ini. Yang jelas itu udah diskusi all team ya, bukan cuman Armada doang, tapi kita juga diskusi dengan semua tim yang terlibat juga, karena pemilihan itu juga kita diskusi lah, maksudnya diskusi kan mana yang cocok, terbaik, apa, musyawarah. Kita tuh lebih kepada kayak gini ya, maksudnya kita lebih kepada di saat kita membuat sebuah karya, itu yang kita maksimalin, yang kita pikirin matang-matang, yang oh ini harus gini, harus gini. Nah setelah hasilnya sudah jadi, kalau kita sih lebih kepada kayak ikhlas aja gitu loh. Kalau memang Allah kasih rejeki di lagu ini, alhamdulillah. Kalau enggak ya nanti dicoba lagi gitu. Kan semuanya sudah digarisin semua. Nah kalau kita sih lebih kepada gitu. Jadi kita nggak pernah yang kayak, wah ini harus viral nih, harus di trending ini. Enggak, kita lebih kepada kayak gini aja sih. Lebih kepada memaksimalkan apa yang harus kita maksimalin gitu. Kayak misalnya kayak lagu dimaksimalin, kayak video klip memang harus dimaksimalin. Nah mengenai hasil, balik lagi tergantung dari jalannya Allah gitu. Kalau Allah kasih rezeki, kasih
rezeki juga buat orang banyak ya, alhamdulillah. Kalau enggak ya berarti kita coba lagi nanti berarti ada yang kurang dari situ kan. Kalau kita pribadi tuh percaya kayak usaha tidak mungkin mengkhianati sebuah hasil gitu maksudnya. Kita mah ngikut aja, yang penting kalau di Armada itu yang penting bukan hasil akhirnya tapi prosesnya, itu yang penting. Jadi mau viral nggak viral kita nggak ada urusan sama yang itu sih. Tapi kalau misalnya sekarang bisa dibilang viral lagunya, ya syukur alhamdulillah. Kalau dibilang senang ya senang, tapi nggak begitu yang euforia yang berlebihan juga sih. Ya biasa aja. Ya berarti apa yang kita tawarkan ke pendengar itu banyak disukai, bisa dibilang merepresentasikan apa yang pendengar sedang rasakan. Ya syukur alhamdulillah. Itu aja sih. Nggak ada strategi khusus atau gimana. Cuman yang pasti apa yang dilakukan oleh Armada itu kita terus bikin lagu aja. Mau lagunya laku, nggak laku, mau lagunya diterima, nggak diterima, yang penting kita keluarin karya. Itu yang tadi saya bilang, kita nggak peduli sama hasil akhirnya gimana, tapi kita sangat peduli dengan prosesnya. Jadi kalau bisa dibilang Armada keluarin lagu sukses itu nggak juga. Setelah mungkin Mbak taunya cuman beberapa lagu doang, tapi yang paling saya rasa Mbak Puji aja mungkin taunya lagu-lagu Armada paling cuma 20%, 30% gitu. Yang lain yang keluar mungkin Mbak Puji nggak tahu. Tapi ya itulah kita gitu. Setelah Awas Jatuh Cinta kemarin, Awas Jatuh Cinta lumayan ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang juga masih masuk chart radio, chart platform digital, masih di chart semua. Nah setelah Awas Jatuh Cinta sebenarnya kita keluarin beberapa lagu lagi, cuman memang nggak kedengeran seperti kayak sekarang gitu maksudnya. Nggak seperti hasilnya, tidak seperti dalam tanda kutip tidak viral lah gitu bahasanya istilahnya. Tapi ya kita tetap keluarin terus gitu. Sadar apa yang jadi tanggung jawab kita. Enggak sih, dibilang nunggu mood aja juga enggak, dibilang harus minimal sebulan sekali juga enggak juga kayak gitu. Jadi memang intinya tuh gitu, Armada itu keluar albumnya tuh biasanya per 2 tahun sekali. 2 tahun sekali keluar album, 2 tahun sekali keluar album. Nah, selama 2 tahun jeda waktu itu kita bikin karya. Tapi biasanya keluarin album ke-5 gitu misalnya, kita udah siap materi untuk keluar album yang ke-6. Jadi nggak pas mau keluar album baru ribet bikin lagu gitu, nggak gitu. Di Armada polanya ini keluar album yang kedua gitu misalnya, album yang ketiga kita materinya udah siap, cuman memang belum direkam. Jadi tapi lagunya udah ada, aransemennya udah kebayang, liriknya bagaimana, temanya bagaimana gitu. Jadi nggak pusing gitu. Tinggal disesuaikan aja kira-kira di era itu tema seperti apa yang banyak dirasakan sama orang. Jadi itu yang akan kita keluarkan kayak gitu. Kalau bikin lagu tuh nggak ngoyo banget yang harus gitu loh. Sebulan sekali itu harus ada atau seminggu sekali itu harus ada, enggak. Kita mah kalau sehari pun dapat 3 lagu ya kita bikin, maksudnya gitu kan, setiap saat aja. Jadi nggak pernah ditentuin harus gimana gitu kan. Ya kalau hari ini dapat ide 3 lagu ya 3 lagu. Sebulan nggak dapat ide ya enggak gitu kan. Kadang dalam seminggu bisa dapat 10 lagu ya 10 lagu ya gitu aja.
apa ya? Ya kita sih yang pasti itu pengen Armada tetap masih bisa berkarya, tetap bisa menghidupi banyak orang, tetap bisa kasih rezeki buat orang banyak. Kayak gitu aja sih. Sebenarnya kita tuh nggak ngoyo, Mbak. Maksudnya dalam arti itu kita nggak yang terlalu yang gimana. Kita tuh yang paling penting tuh usaha aja. Nanti hasilnya balik lagi semuanya kan sudah digarisin semua sama Allah. Jadi kita berusaha aja. Nah, kalau misalnya kayak target kita ngikut aja gitu loh. Kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi kita nggak ada gimana-mana. Tapi memang kita tuh selalu yang kita fokuskan tuh hanya berkarya gitu. Nah, tujuannya Armada apa ya, salah satunya yang kayak gue tadi, ya kita pengen Armada tetap bisa jalan terus, tetap bisa kasih rezeki buat banyak orang, tetap bisa menghibur orang banyak, kayak gitu aja. Pengennya kita tuh selalu eksis di dunia musik sampai kita tua gitu loh. Maksudnya kita tetap bisa menghasilkan karya, mungkin masih banyak membawa manfaat buat orang gitu kan. Mungkin di cover, di recycle, atau di remake, itu terserah kan. Yang jelas kan sebuah karya itu kan akan selalu ada gitu loh. Ya sebenarnya kalau misalnya ngomongin pertengkaran dalam sebuah band sih pasti ada ya. Dalam kita menjalin hubungan suami istri aja pasti ada kan beliau kayak gitu. Dan semuanya itu kalau menurut gue pribadi akan semakin biasa saja dengan seiring pertumbuhan umur, berpikiran secara dewasa. Jadi semuanya kayak apa ya, biasa kayak gitu. Balik lagi ke diri masing-masing gitu. Maksud gue balik lagi ke diri masing-masing. Nah, kita nggak bisa juga kayak kita nyamain bahwa oh ini gimana kok kalau band yang ini bisa, ini nggak bisa juga kan. Manusia kan beda-beda diciptain oleh Allah kan. Nah, mungkin ada manusia memang yang pola pikirnya seperti itu, ada yang juga pola pikirnya masih nggak terlalu egois, jadinya masih bisa saling bersama kayak gitu sih pokoknya. Jadi kita nggak bisa samain keadaan yang di Armada sama keadaan yang kayak di band-band lain ya. Kalau Armada tuh yang paling utama tuh adalah kita dari awal di sini menganggap ini sebuah pekerjaan, ini sebuah perusahaan, dan kita menganggap kita sama-sama tuh kayak apa yang kita pikirin, apa yang kita lakukan itu tuh demi kepentingan bersama, bukan demi kepentingan seorang diri aja. Kayak gitu sih. Ya, tapi benar kata Mai, seiring waktu semakin kita dewasa, semakin kita sekarang kan umur udah kepala 3 semua. Ya jadi kayak ini aja memang maksudnya bukan hal yang besar maksudnya gitu kan. Dan justru kalau perbedaan pendapat itu justru memang dibutuhkan juga dalam suatu diskusi, misalnya kita lagi recording, aransemen, apa gitu kan. Karena memang itu juga harus ada penilaian. Kalau nggak ada perbedaan pendapat kan berarti kan ada penilaian gitu loh. Berarti kan dia care juga maksudnya gitu kan. Kalau dibilang gimana ya? Kita sih tinggal bertiga ya Mbak, dari berlima gitu loh. Tapi yang buat kita bertahan tuh ya kita jalan-jalan aja maksudnya gitu. Karena dengan tidak aktifnya lagi dua personil itu bukan berarti kita akan bubar juga dan berhenti juga, enggak. Ya toh kita masih bisa jalan, ya ayo aja jalan. Karena yang menggantungkan hidup ke Armada juga kan banyak gitu kan, maksudnya enggak cuman kita doang gitu kan. Jadi kita, motivasi kita juga ya itu yang selalu aku bilang tuh, Armada bisa membawa berkah banyak orang tuh, itu suatu hal pencapaian kita juga maksudnya gitu kan. Ya yang jelas pandemi ini bikin segala sesuatu serba sulit ya, dan kita harus beradaptasi. Salah satunya interview by Zoom ini kan salah satu adaptasinya gitu kan. Banyak yang harus diadaptasi. Apa ya, yang jelas kita itu nggak mau ngeluh juga sih Mbak, maksudnya kita juga belajar gimana ngambil positifnya dari apa yang terjadi ini gitu loh, ambil hikmahnya. Mungkin selama ini kita dikasih kesibukan yang full padat, sekarang kita dikasih banyak waktu luang bersama keluarga, bisa bikin lebih banyak karya, tapi itu yang kita manfaatin. Kan penjualan itu kan ada by digital, ada by download, ada by fisik gitu kan. Kalau manggung tuh kan hanya salah satunya gitu loh.
pendapatan tuh ada, tapi dengan tidak adanya manggung itu pasti akan berkurang. Kalau manggung sih mau dibilang Armada nggak manggung sama sekali, nggak juga. Kita sebulan sekali, mungkin kemarin selama 1 tahun ini sebulan sekali itu adalah manggung, karena kita pilih-pilih juga manggung itu yang protokol kesehatannya itu juga sesuai standar gitu loh. Yang virtual atau streaming, yang nggak ada nonton, semua yang di lapangan itu sudah dites, ya begitulah pokoknya. Jadi kita emang pilih-pilih banget, nggak mau juga yang asal-asalan gitu loh. Kita harus mengikuti zaman gitu loh maksudnya. Kita nggak bisa maksudnya kita beradaptasi dengan yang pola-pola lama, karena kan semua orang beradaptasi. Jadi kalau kita tuh apa aja ada yang memang lagi ini ya kita kerjain aja gitu. Dan manajemen biasanya ngatur hal-hal seperti itu. Jadi kita tinggal ngikutin aja maunya kayak gimana, atau ke pasarnya lewat mana sekarang. Gitu loh. Nah, balik lagi kepada yang gue bilang awal tadi, Mbak. Kita tuh kalau udah ada di industri, udah ini nggak bisa juga kalau kita terlalu nguyu dengan idealis kita gitu. Kalau zaman yang mengikuti kayak gitu memang harus seperti itu gitu. Kalau enggak ya kita ketinggalan jauh sama yang lain gitu. Kalau menurut gue kalau up to date itu memang harus sih. Setiap orang memang harus up to date, bukan hanya tentang media sosial, tentang hidupnya juga dia harus up to date. Kalau enggak ya dia nggak bisa bertahan gitu. Dalam arti bertahan itu maksud gue banyak hal ya. Berkarya terus, jangan cepat puas, berkarya terus. Balik lagi yang gue bilang, yang dinikmatin itu prosesnya, bukan hasilnya. Sukses nggak sukses tuh Allah udah atur semua. Hidup manusia itu gimana, tergantung manusianya sendiri. Kita nggak akan bisa merubah hidup kita, Allah nggak akan merubah hidup kita kalau kitanya juga nggak mau berubah gitu. Jadi kalau baru keluar satu lagu terus ngarep sukses, terus lagunya nggak sukses, terus patah arang, ya nggak gitu konsepnya, Bambang. Sukses tuh nomor sekian, yang penting dapur ngebul itu. Sudut pandangnya diganti dulu. Suksesnya nomor sekian, yang penting dapur ngebul. Saat dapur udah ngebul, sukses tuh ngikutin. Keras, jangan mikir hasilnya dulu gitu loh. Jangan mikir hasilnya terus jadi pengen apa. Ini jujur ya, maaf ya maksudnya. Gue berapa kali diminta tolong oleh ada orang-orang gitu, anak-anak band baru. Kak, gimana dong Kak, bantuin kita dong, kita mau terkenal. Kak, gue bantuin. Dia mau terkenal gitu. Kalau mau terkenal kan gampang gitu loh. Yang kayak di media sosial sekarang aja, lu bikin viral aja hal-hal negatif terkenal kan. Tapi bukan itu tujuannya maksud gua gitu. Nah gitu loh. Jadi konsepnya tuh salah kalau menurut gue. Pengen terkenal tuh salah. Harusnya itu yang kayak kata Rita tadi, lu berkarya aja. Terus bikin lagu aja terus. Kalau misalnya lagu lu bagus, semua kesuksesan semua itu akan mengikuti di belakang itu. Tapi konsep lo udah bukan pengen terkenal duluan gitu. Jadi kalau kadang kita ikhtiar udah semaksimal pun kita nggak dikasih sukses, berarti emang belum waktunya. Dan itu juga jangan berburuk sangka kalau gue udah maksimal banget nih, usaha udah capek banget kok, tapi hasilnya masih begini ya. Tapi itu kan jatuhnya kan ngeluh dan berburuk sangka juga gitu kan. Siapa tahu emang nggak dikasih sukses, emang belum siap secara mental dan fisik atau gimana gitu kan, apa gitu kan. Yang jelas kan apapun itu kan pasti yang terbaik lah, pasti yang terbaik. Kalau kita udah berusaha ternyata masih nggak dikasih sukses, berarti itu yang terbaik buat kita. Mungkin pas kita dikasih sukses malah ada musibah, kita kan nggak tahu.